Kemudian disebutkan di dalam kitab Tanwirul Masalik, kitab berjudul Tanwirul Masalik, syarah daripada Muwatta. Muwatta ini kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Kalau kitab Tanwirul Masalik ini karyanya Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti punya kitab Tanwirul Masalik ala Syarhil Muwatta Ibni Malik, nama kitabnya. Lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Jadi Imam Suyuti meriwayatkan dalam kitab tersebut, Imam Malik bin Anas, kalau ada orang bertanya tentang masalah hukum agama, hukum halal, haram, beliau langsung jawab. Tapi jika ada yang bertanya tentang hadis Nabi, beliau tidak menjawab secara langsung, disuruh tunggu dulu. Beliau mandi. Setelah mandi, beliau pakai wangi-wangian, pakai jubah, pakai imamah. Kemudian sholat 2 rakaat. Habis sholat bakar gahru. Bakar gahrunya di kamar agar pakaian tersebut wangi. Kemudian keluar dari kamarnya menjawab pertanyaan hadis tersebut juga menggunakan ada gahru di samping. Itu pernyataan Imam Suyuti dalam kitab Tanwirul Masalik. Jadi Imam Malik juga menggunakan hal tersebut. Kenapa fikih langsung dijawab? Kalau hadis beliau harus menjawab dengan keadaan paling terbaik. Karena kalau fikih itu banyak terdapat hasil ijtihad para ulama. Tapi kalau hadis Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berikan satu penghormatan khusus jika membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang wangi-wangian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ahli hadis, kalau Nabi lewat satu jalan, itu aroma wanginya bertahan berhari-hari. Sehingga para sahabat kalau lewat di jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW, mereka bisa tahu, oh jalan ini pernah dilewatin Nabi. Dari mana mereka tahu? Karena aroma wangi ini hanya milik Nabi Muhammad SAW. Bahkan keringat Nabi pernah ditampung oleh seorang sahabat wanita. Kemudian Nabi bangun dari tidurnya, lihat keringat beliau sudah penuh di satu wadah. Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan keringat ini? Maka sahabat wanita ini menjawab, kami jadikan ini minyak wangi. Wa huwa min atyabit tib, dan ini minyak wangi yang paling wangi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya fisik Nabi luar biasa. Imam Suyuti dalam kitab Kifayatut Talib Labib fi Khosaisil Habib menjelaskan tentang keistimewaan Nabi. Itu beliau sebutkan Nabi itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Ada 1000 keistimewaan. 1000 di antaranya apa? Keringat. Keringatnya wangi. Wangi sekali. Dan wanginya itu tidak pernah hilang. Ada penyair namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini penyair yang dulunya selalu mencela Nabi lewat syair-syairnya. Tapi pada akhirnya masuk Islam dan bertaubat. Kemudian Ka'ab bin Zuhair mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya telah membuat syair pujian kepadamu. Kata Nabi, kalau begitu silakan engkau baca. Dia baca, banat su'at ila akhir abiyat. Nabi berikan hadiah. Selendang Nabi diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Selendang Nabi tersebut nanti dibeli oleh Muawiyah. Di masa itu masa khilafah Umayyah.
Daulah Umayyah. Setiap khalifah di zaman tersebut, setiap hari raya mereka menggunakan selendang tersebut. Selendangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai masa Daulah Abbasiyah, setiap hari raya para raja menggunakan selendang Nabi Muhammad SAW. Sampai pada tahun 656 Hijriah, ada invasi besar-besaran dari bangsa Mongolia meluluhlantahkan Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad dan membantai 2 juta umat Islam. Maka runtuhlah Daulah Abbasiyah di tahun 656 Hijriah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Tarikhul Islam. Bangsa Mongol ini mengambil selendangnya Nabi. Ketika mereka mengambil selendang tersebut, dibakar selendang itu. Di saat dibakar, selendang tersebut tidak bisa terbakar. Heran mereka. Maka ditanya kepada salah seorang muslim yang ada waktu itu, mengatakan dia kenali selendang tersebut dan dia tahu sejarah tentang selendang tersebut. Dia katakan, ini selendangnya Nabi kami Muhammad SAW. Kenapa tidak bisa terbakar? Karena selendang tersebut ada bekas keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya selendang ini sampai hari ini masih ada di museum di Istanbul di Turki. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh para nabi suka wangi-wangian. Malaikat juga suka wangi-wangian. Ta'attur.